Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina bersama dengan saya Persegi Panjang. Oh Panjang. Panjang loh ini sudah glembreng kok ya. Sugeng dalu Mas Pur. Sugeng dalu. Aja. Senang loh kita hari ini bisa ketemu ya. Wah, di sesi ini tombol kangen juga loh ya. Oh, ini meningkatkan imun loh. Oh gitu. Iya. Karena sudah lama nggak tanggapan. Penjenengan kok malah curhat loh. Lah iya. Iya pemirsa, selamat malam, selamat kembali bersua. 1,5 jam nanti kita akan berdiskusi di sesi ini dalam dialog khusus persembahan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kacamata akademisi, sebetulnya kalau kita bicara soal infrastrukturnya, bicara soal fasilitasnya, sebetulnya negara sudah hadir ya Pak ya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membangun berbagai hal. Meskipun memang kita tidak boleh menutup mata pada apa yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pembelajaran online dan sebagainya. Kaitannya dengan bagaimana teknologi informasi ini sudah siap belum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Pak Erik melihatnya seperti apa Pak? Meskipun ini sudah banyak yang disampaikan Pak Roni, tapi Dos Budi untuk sebetulnya yang ada di lapangan seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Indah, Mas Pur, Dr. Steve, Roni, pemirsa di TV dimanapun berada, selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki, lunas semua hutang. Amin. Itu yang terakhir penting. Saya aminnya seru dewe. Saya mandangnya ke Mas Pur. Iya. Jadi pemirsa TV Mbak Indah gini. Ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum COVID, di mata pelajaran atau mata kuliah TIK, para guru, dosen sudah mengatakan, besok itu akan ada pembelajaran abad 21. Yang dimana orang itu tidak perlu ketemu. Kita bisa belajar dari manapun. Orang dunia jadi sangat dekat. Baru ngomong kan, nanti. Kejadian. Maret datang 2020. Baik. Ya, DIY alhamdulillah sebagian besar udah siap. Iya kan? Artinya infrastruktur udah ditata. Adapun kurang ya tinggal ditambal ya Pak. Peraturannya tadi Dr. Steve bilang sudah ada. Nah, pertanyaannya lagi adalah kaget. Masyarakatnya kaget. Shock ya? Nggak siap. Kenapa? Ya, karena belum tahu loh. Nanti belajarnya gimana kan? Jadi sebelum sebelum COVID datang, sebenarnya beberapa kampus itu sudah melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh sampai akhirnya menjadi program studi pendidikan jarak jauh. Dan kebetulan kami pernah melakukan. Jadi saya sebelum COVID itu sudah biasa ngajar pakai Zoom, itu udah biasa. Cuman begitu ini datang, akhirnya orang mulai menata karena memang nggak siap. Karena terjadi Mbak Indah ya, yang siap langsung running. Ada yang nggak siap itu begitu Maret sampai Juni udah nggak ngapa-ngapain sudah. Karena masih penyesuaian. Artinya penerimaan masyarakat kita ini tidak sama. Ini yang harus dipahami. Kalau kita lihat dari bagaimana pembelajaran online itu sebenarnya idealnya adalah tidak hanya sekedar memindahkan ruang kelas dari kelas kemudian jadi aplikasi virtual pakai Meet, Webex atau Google Meet, itu enggak gitu, enggak Zoom gitu aja. Tapi bagaimana yang Pak Roni tadi sampaikan, terjadi akselerasi. Jadi para siswa, pelajar mahasiswa itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau dosen yang ngasih ABC, dia dapat DEF gitu loh. Jadi harusnya ada upgrading di situ, ya percepatan. Atau dia dapat apa sampai X, Y, Z lah. Kayak Mas Pur misalnya dapatnya persegi panjang, itu kan luar biasa, itu panjang sekali dapat. Panjang sekali itu. Nah, tapi sisi lain ini ideal. Kemudian kita masuk yang kedua. Atau boleh pakai kelas pindah ke aplikasi virtual. Yang biasanya di kelas, ya sudah
pindah sesuai dengan durasi waktunya. Oke. Kalau misalnya 2 SKS ya 2 SKS. Saya ngomong SKS, Mas Pur masih connect ya ini? Jam aja lah, jam aja. Jam, misalnya 90 menit atau 100 menit. Saya nek ngomong SKS. Erik buka front deh sama dirimu. Saya nek ngomong SKS saya takut pilek deh itu. Mas Pur lihat saya SKS. Persepsinya nanti sistem kebut semalam. Jadi akhirnya kita tarik misalnya 100 menit ya 100 menit di aplikasi virtual. Pertanyaan lagi, kuota siap enggak? Beberapa sekolah kalau udah siap infrastruktur running. Atau yang ketiga, gabungan. Di antara keduanya. Ya, gabungan itu tadi kalau sinkronos ini langsung atau gabungan antara sinkronos dan asinkronos. Ya, gabungan antara tidak langsung. Misalnya, ya udahlah ketemunya di online-nya enggak usah lama-lama. Gratisan kan 40 menit. Baik. Ya udah manfaatkan aja. Gratisan itu katakan setengah jam. Nah sisanya boleh tambahkan ke YouTube. Informasi yang ada di channel. Syukur-syukur gurunya sudah punya channel YouTube. Baiklah. Arahnya kan ke situ. Nanti bisa nambah belajar. Bisa juga pindahkan ke classroom. Bisa pakai LMS, Learning Management System. Nah itu terjadi blended. Atau yang keempat ini, ya sudah asinkronos sudah. Asinkronos itu ya terjadi apa? Kirim WA, pelajari sendiri, selesai, balas sendiri. Atau tugas gitu ya? Nah ini kan terjadi. Nah yang kita harapkan. Tapi menurut Bapak sebetulnya yang terjadi di daerah saya katanya Sewu. Kalau kemudian ini konteksnya adalah anak-anak SMA dan anak mahasiswa, kadang-kala yang seperti ini itu adalah masih aman. Tapi inilah. Di kampus saja masih ada Mbak Indah. Mahasiswa itu masih curhat. Pak, dosen ini tuh kita komunikasinya lewat WA. Baiklah. Masih ada. Bagaimana juga kabarnya dengan anak-anak SD, SMP yang kemudian ini juga kompleksitasnya adalah menuju ke orang tua yang belum semuanya siap. Menurut Bapak seperti apa sebetulnya? Makanya yang namanya pendidikan berhasil itu harus ada kohesivitas yang tinggi. Artinya? Artinya kelekatan yang tinggi. Jadi yang sekolah ini kan nggak hanya sekedar sebenarnya siswanya saja dengan sekolahnya, tapi kepedulian orang tua juga. Ya, namanya sekolah itu ya ada hikmah sebenarnya Mbak Indah. Di rumah itu kita jadi lebih dekat sama anak. Pak Pur dengan anak jadi lebih dekat. Lebih intim ya Pak ya? Jadi lebih itu. Jadi tinggal kita lihat yang kalau ditanya mana yang paling pas di DIY, maka kita lihat. Nah, dari beberapa model ini kita mana yang bisa kita lakukan. Dan perlu diingat juga yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekedar kita ngirim aja loh Mbak Indah. Kadang-kadang murid itu perlu disapa. Iya kan? Interaksi sosial itu betul. Sekarang kelas misalnya masuk sebagai siswa baru atau mahasiswa baru dan tidak ketemu temannya. Tahun depan juga belum tentu misalnya kan. Nah, makanya guru we cannot control the wind. Kita tuh nggak bisa kontrol arah angin dari mana. Tapi sebagai seorang guru, sebagai nahkoda, sebagai leader, we can adjust ourselves. Jadi kita bisa mengubah atau menyesuaikan layar kita mau kemana. Tujuannya tadi pendidikan, yaitu memberikan pengetahuan, memberikan inspirasi. Jadi artinya awareness harus sangat tinggi gitu ya. Lebih-lebih karena kepedulian kita harus muncul. Ya, baiklah. Nanti Pak Roni juga akan kita tanya bagaimana kemudian koordinasi bersama dengan dinas-dinas yang lain untuk mewujudkan apa yang tadi disampaikan 1, 2, 3, 4-nya dari Pak Erik begitu. Dr. Steve juga akan kasih tahu karena beliau adalah wakil rakyat. Artinya berkomunikasi dengan rakyat kan. Apa saja yang menjadi suara dari mereka, Bapak pasti mengkolek itu gitu. Sehingga disampaikan ke teman-teman eksekutif. Mas Pur, jenengan wes rada deg-degan meleh? Kan ini Bapak ngomong Inggris terus itu migran saya. Anak saya itu kan PAUD. Kemarin itu dapat tugas dari gurunya. Buat video itu loh. Sebutkan 5 binatang buas. Terus? Anak saya yo bingung tuh wong cah cilik niku nyebuti 5. Terus tak ajari. Buat aja. 1. Muni piye, Pak? Sebutke wae 4 singo 1 macan. Udah 5 ya? Wis 5. Singone 4 itu. Macane 1. Tapi ini lucu-lucu loh ya terjadi gitu ya. Misalnya tolong dong di videoin gitu. Mereka nyanyi, mereka apa. Hafalan surat. Iya.
Betul. Memang tapi dunia kemudian menjadi berubah ya ketika pandemi itu datang, strategi-strategi harus dijalankan dan barangkali dinamisasi yang ada di masyarakat juga menjadi berubah gitu. Kalau dulu tidak terlalu familiar dengan namanya gadget, teknologi, informasi dan sebagainya, sekarang kita dipaksa untuk bisa mengetahui, jadi melek media gitu. Jadi ini harus tahu ya, itu harus tahu supaya tetap bisa akan berkembang. Kita nggak akan menyerah dengan yang adanya pandemi ini begitu. Mengikuti ya. Betul. Teleponnya tertera di layar kaca Anda nomor berapa yang bisa Anda hubungi. Tapi nanti dulu, saya ke Pak Erik dulu. Tadi di sesi berikutnya kan sebelumnya, maaf, Pak Steve dan juga Pak Roni kan sudah punya pendapat masing-masing begitu. Termasuk diantaranya kebijakan pemerintahnya itu ada sebetulnya. Kalau ini teknologi sudah ada, infrastruktur sudah ada, tapi skill-skillnya gimana gitu, safety-nya gimana dan lain-lain. Pendapatnya Pak Erik seperti apa, Pak? Makanya jangan sendirian. Oke. Sekarang kan eranya pansos, kolaborasi. Mbak Indah itu punya kampus, kan punya program pengabdian masyarakat. Deketin aja Mbak Indah. Mbak, bantuin dong, pasti dibantu. Jadi artinya di tengah kondisi yang kayak gini, saya sepakat tadi Dr. Steve dan Pak Roni bilang, pasti orang peduli kok Mbak Indah. Kami berapa kali bantuin sekolah ya, mereka ngadain acara wisuda nggak bisa connect, Zoom-nya nggak ada, gimana relay-kan ke kamera, lalu online ke YouTube, kita bantu kok. Ya kan? Ada yang mau online nggak punya Zoom, bisa nggak dibantu yang 1000 kapasitas, kita bantu kok. Pasti orang care kok, karena karakternya orang Indonesia itu kan sebenarnya suka bantu. Kayak misalnya Mas Pur misalnya belum makan gitu, itu nanti dari kru Adi TV udah lihat. Belum makan tuh Mas? Belum. Kok ngerti? Wajah Mas Pur tuh pucat itu orang tuh pasti ingin bantu gitu loh. Artinya dengan kondisi kayak gini saya yakin orang tidak akan egois lah. Ya kampus pasti akan care. Ya yang penting gini, satu kita mau aktif, itu aja. Ya gimana orang tahu kita kalau kita nggak ngomong kan? Ya jadi seperti pembelajaran animasi, pembelajaran dan lain-lain, itu semua bisa dipelajari. Bikin game semana-mana bisa dipelajari. Nggak punya ininya, langganan kota dikasih bisa kok, ada yang bantu kok. Artinya pemerintah pasti nggak akan sendirian. Kampus-kampus, sekolah yang mampu pun pasti akan bantu. Apalagi kita punya sumber daya dan itu bisa kita gunakan. Nah tinggal satu, kita mau ndak gitu. Jangan-jangan sudah ada Zoom, udah ada yang platformnya sudah ada, tapi nggak mau coba. Nggak mau coba Pak, karena nggak berani, takut. Nah. Sebenarnya kan kondisi kayak gini yang Mbak Indah tadi bilang, ini kan hanya melatih kebiasaan aja. Paul Goldman tuh bilang kalau mau berubah kebiasaan itu sebenarnya konsisten 3 minggu. Jadi sebenarnya kalau masalah pembelajaran online ini Mbak Indah ya, kita tuh sebenarnya udah selesai kok. Kenapa? Karena merubah itu 3 minggu. Pokoknya anak kalau mau berubah, pokoknya konsisten aja 3 minggu. Itu nanti terjadi perubahan. Kalau lanjut 3 bulan nanti membentuk lifestyle. Jadi gaya hidup. Benar kata Pak Put tadi. Kuliah udah langsung, sekolah udah langsung standby bawah sarung. Tapi kalau udah langsung otomatis ini udah create lifestyle. Jadi menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu sebenarnya udah 3 bulan lifestyle. Nah, sekarang ini udah enggak bicara lagi sebenarnya kita biasa pakai Zoom apa enggak, harusnya udah bicara konten. Gimana kualitas kita dalam belajar itu tetap bisa kita jaga kan gitu kan. Memang akhirnya orang tua ya tadi terlibat. Jadi lebih belajar kan. Oh tapi anak-anak sekarang juga cerdas kok, Mas Pur. Bahkan soal itu banyak juga yang lebih cerdas. Tinggal diomongin ke Google kok. Terus Google yang nerusin. Itu terjadi. Itu terjadi loh Mbak Indah. Ya tinggal soal udah selesai. Kenapa? Tinggal soal disebutkan, Google melanjutkan. Baik. Jadi mereka punya strategi juga. Artinya memang di daerah-daerah yang keterbatasan, kalau di DIY saya rasa secara mayoritas. Adapun tempat ya itu. Nah ini makanya nanti dari institusi yang memang punya kendala. Saya rasa di Jogja itu kan kampus banyak. Ke mana ya? Nggak usah disebut lah ya. Banyak ya. Banyak lah ya. Datangin aja. Setiap dosen punya program, setiap kampus punya program pengabdian masyarakat. Setiap pribadi punya PSR. Personal Social Responsibility. Tanggung jawab kita kepada masyarakat sosial. Iya kan? Sampai ada teman saya itu, kok sekolah anaknya ndak online, anaknya perlu disapa dan lain, sampai dia nyiapin. Udah tak siapin.
Ayo kapan, butuh apa saya bantu. Tapi ya tetap nggak jalan, karena tadi, pokoknya ini hanya orang mau nggak gitu. Mau, sebenarnya jalan. Ya, kita berharap. Tapi gimana caranya? Sekian banyak masyarakat yang ada di daerah Jakarta, apa sih Pak strateginya supaya satu pandangan semua gitu? Satu visi ya. Kenapa orang mau berubah? Karena dia mengikhlaskan dirinya berubah. Nah, kalau tidak ada keinginan berubah, maka tidak akan terjadi perubahan. Misalnya gini, saya ngajar, mahasiswa saya matikan kamera semua, audio dimatikan semua. Tinggal saya aja kan. Saya mau ngamuk ya saya sendiri yang susah. Iya kan, saya capek sendiri, ya sudah. Tinggal saya rekam, saya bikin video pembelajaran, dan saya 10 tahun di RRI, biasa siaran di radio, dan saya biasa nggak didengarkan. Ya udah, saya ngomong aja. Jadi video, edit dikit, upload YouTube. Tapi yang menarik adalah, pertanyaan saya, kalau di level mahasiswa atau mungkin orang yang mampu, ketika mereka tidak online, mereka YouTube nggak? Mereka TikTok nggak? Mereka main game nggak? Main kok. Berarti kan persoalannya bukan hanya kuota, uang ada kuota kok. Kalau nggak dengerin kita ngajar, kalau nggak aktif, mereka masih tetap connect nggak? Masih kok. Berarti dalam proses pembelajaran ini harus memunculkan kesenangan. Unsur fun harus ada. Siswa harus, siswa tuh mau loh open. Jadi kita memang banyak ini, Mbak Indah ya, banyak proses, banyak sekali nih pintu yang mau kita lihat. Tinggal kan kita selalu di DI itu harus melihat pintu optimisme. Ini Pak, ini. Saya enggak bisa, saya enggak, kan banyak teman, tetangga ada. Loh, tetangganya dosen banyak. Yang dimanfaatin, apalagi tetangganya Pak Roni misalnya. Wah, itu. Tetangganya Dr. Steve, ya udah pasti. Secara pribadi kita pasti loh. Saya yakin Pak Puraja pasti secara pribadi ingin bantu kok. Yang lain saya bantu, Pak. Lain atau? Kapan Pak ke rumah? Nah. Baiklah. Ya, meskipun memang tadi sudah diusahakan untuk daerah-daerah yang barangkali lebih terpencil, lebih pelosok dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya internet belum sampai ke rumahnya, di ibu kota daerahnya adanya ya Pak Roni ya. Desa minimal. Ibu kota desa ini sudah ada dan sebagainya. Tapi barangkali karena ini sebuah proses yang memang harus kita jalani gitu. Tadi konsisten 3 minggu sebetulnya itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi merubah ya. Betul. Kalau sudah 3 bulan sudah jadi lifestyle. Jangan enggan untuk bertanya. Betul. Tetangga-tetangga kita ini semangat kita tuh biasanya baik-baik loh. Kalau pemirsa ada kesulitan ngomong ke saya. Terjawab? Nangis bareng. Tak kira terjawab. Terus penjenengan langsung sambat Pak Erik. Sambat Pak Erik sama Pak Roni. Pak Erik, apa strategi yang kemudian dilakukan? Tadi Bapak sudah sampaikan sebetulnya kalau akademisi, teman-teman di perusahaan bahkan sudah punya CSR gitu ya. Atau tidak usah itu, secara personal pun juga siap untuk membantu dan lain-lain. Dan saya pikir semangat Yogyakarta ini selalu istimewa begitu ya. Tapi langkah-langkah seperti apa lagi Pak yang harus dilakukan? Karena kita masih diskusi di sesi ini dan tinggal sedikit waktu kita bicara. PPKM itu darurat boleh, asal cinta dan cita-cita enggak boleh darurat. Jadi ini ada teknologi, manfaatkan. Kenapa? Karena kalau kita enggak nyoba, kita enggak akan pernah berhasil. Gimana kita mau coba bicara kualitas konten, sementara ada teknologi aja nyobanya enggak berhasil. Jadi gini, kita mau maju gimana, mau mencoba aja udah gagal gitu loh. Gagal mencoba. Sekarang kan program pemerintah ada kampus mengajar. Mahasiswa-mahasiswa kita diterjunkan, bahkan mereka itu disupport loh, ngajar sampai daerah-daerah kemana, sampai pelosok sekali harus nyebrang macam-macam. Itu udah ada. Nah makanya kayak gini nih, ada persoalan, itu hal yang wajar lah. Kita itu secara level pasti persoalannya beda. Persoalan Pak Pur selesai, nanti Pak Ful level berikutnya ada soalan lagi. Pak Roni beda persoalan, Dr. Steve beda persoalan. Bu Indah, banyak banget persoalan. Kok gitu sih Pak? Kalau Mbak Indah kolektor masalah. Artinya setiap hari talk show ini kan banyak sekali yang dipikirkan. Artinya banyak. Maka saya, mari ikhlaskan diri kita. Untuk berubah itu kita harus ikhlas. Kok ini ada sesuatu yang baru. Belajar itu mari manfaatkan platform yang ada. Guru jangan hanya pikir, yaudah kirim aja lah WA. Lo murid itu perlu disapa. Kalaupun mereka izin karena tidak ada kuota, ya Dr. Steve tadi pembicaraan informal kita ya memang pemakluman itu harus
harus jalan. Idealisme itu oke lah bisa, tapi pemakluman itu tetap harus ada. Care. Jadi peduli sama orang itu adalah kita mencoba memahami bagaimana kalau kita yang menjadi seperti itu. Nah, di Yogyakarta ini saya rasa masyarakatnya care sekali sama orang, peduli sekali sama orang. Jadi kalau punya masalah itu ya jangan hanya nganggap bahwa ini adalah saya sendiri, enggak. Banyak orang yang ngalami gini. Daripada hanya bikin story aja, orang cuma baca toh. Oh, bagus, bareng-bareng ya kan. Mulai dari paling kecil, misalnya apa? Karang Taruna. Apa nih yang bisa kita support? Pelajaran kayak apa? Bikin, hubungi misalnya sekolah atau perusahaan atau kampus yang memiliki program pengabdian masyarakat. Bekerja sama. Belajar bisa, mesti ada datang. Saya rasa itu, Mbak. Kita bisa kalau kita mau untuk melakukan mencoba itu, dan udah nggak saatnya lagi sebenarnya Yogyakarta itu bicara hanya sekedar, nih koneksi gimana? Enggak, sebenarnya udah nggak bisa. Jogja itu harus udah bicara kontennya yang harus menyenangkan. Konten pelajaran kalah sama TikTok. Kalah sama IG. Lah ditanya, masih tahu dari mana? Dari IG. Bukan lagi rekomendasi jurnal atau rekomendasi web yang benar, ya kan? Bantuan pulsa.com. Sejak kapan ada bantuan pulsa.com dipercaya? Artinya apa? Sesuatu yang baik akhirnya terkubur dengan banyak yang hoax. Nah inilah, maka kita harus mencoba, ini ada sumber daya, gunakan. Baik, ya luar biasa, semangat ya Pak Erik. Monggo Pak Roni, apa yang mau disampaikan di hari acara? Ya, jadi memang di era pandemi ini kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi kita memang tidak bisa lagi seperti yang dulu, bahwa dengan adanya pandemi ini beberapa hal harus kita harus berubah, dan kita harus siap untuk menerima perubahan itu, dan supaya kita tetap bisa aktivitas dengan baik, maka kita harus menerima protokol kesehatan untuk bisa kita laksanakan dengan ketat. Dengan prokes insya Allah semuanya akan teratasi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal juga harus dibarengi dengan kemampuan pemanfaatan itu dengan etika dan budaya yang benar. Gitu. Baiklah, luar biasa sekali Pak Roni, matur sembah nuwun. Monggo Dr. Steve. Ya, ketika kondisi pandemi masih belum selesai, ya pemanfaatan teknologi itu sudah tidak bisa ditunda-tunda. Jadi semua masyarakat, semua level, dan khususnya untuk mahasiswa ataupun pelajar, manfaatkan teknologi untuk menggali informasi. Jendela informasi sekarang itu banyak di dunia digital. Ketika akses internet itu semakin mudah, informasi yang berada di sana untuk digali itu juga semakin banyak. Jadi tidak hanya memanfaatkan waktu kelas digitalnya saja, tapi kita gunakan kesempatan dalam kondisi pandemi ini untuk terus belajar. Belajar baik itu sesuai dengan kelas dan tingkatan, juga bisa belajar secara mandiri, mencari informasi yang berbeda. Perbanyak informasi, perbanyak menggali data dari internet. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ada kolaborasi bersama, ada sinergi semua pihak, dari akademisi, kampus, pemerintah, dewan, bisa berkolaborasi, bersinergi, membuat solusi yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan saya yakin dalam kondisi seperti ini, kemampuan kita untuk berkolaborasi, bersinergi dibutuhkan, supaya pandemi ini cepat berlalu. Kemudian di sektor pendidikan pun kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dengan adanya sinergi dari semua pihak. Baiklah, luar biasa. Semangat untuk penjenengan bertiga. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio kali ini. Yang sudah disampaikan pasti akan sangat bermanfaat, menginspirasi dan menggugah siapa saja begitu, supaya tidak akan pernah putus asa. Justru yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amunisi ya Pak ya, supaya kita menang begitu di saat pandemi, termasuk dalam dunia pendidikan. Terima kasih Pak Terusman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas, senang ya. Oh, tepuk tangan boleh, Pak? Tepuk tangan, udah mau tepuk tangan nih. Senang ya kalau kita ngobrol bersama dengan narasumber yang kemudian mencerahkan kita bahwa apapun yang sudah dilakukan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait, termasuk diantaranya tadi teman-teman dari legislatif begitu ya, melalui Dr. Steve yang ada di sini, ini sudah merepresentasikan dari teman-teman yang lain begitu di Komisi A terkait dengan pendidikan apa saja yang kemudian dilakukan, termasuk akademisi kita hadir mewakili teman-teman
para akademisi dan barangkali masyarakat yang ada di luar sana bahwa awareness terhadap pendidikan ini harus segera kita tingkatkan. Jadi pemenangnya. Jadi tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Mari kita berubah sesuai dengan zaman yang sekarang ini sudah ada dan mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan ini bisa kita lakukan. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Jadi besok kalau sudah kayak gini nggak ada lagi 4 singo dan 1 macan. Oke. Kita kembali bersua ya. Di lain kesempatan seminggu yang akan datang kita hadir lagi dalam dialog seperti ini, dialog khusus persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Indah Ardina. Saya Purgi Panjang. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.